Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Anissa Alvina Andriani, mahasiswi dari Universitas Indonesia Maju Jakarta, program studi S1 Keperawatan, kelas 4A, dengan NPM 09206x27. Sebelumnya, aku mau mengucapkan buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube aku, salam kenal. Oke, sesuai dengan judul dan thumbnail yang udah teman-teman lihat, pada kesempatan kali ini aku akan menyampaikan materi penyuluhan yang bertemakan pahami psikologis tantrum pada anak usia toddler yang akan disimulasikan oleh aku sendiri dan juga teman aku. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak serta Ibu-Ibu semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Alvina Andriani selaku mahasiswi dari Universitas Indonesia Maju Jakarta yang akan memimpin serta mengisi acara pada siang hari ini. Sebelumnya saya boleh memanggil Bapak serta Ibu dengan sebutan Ayah Bunda? Boleh. Boleh ya, supaya kita lebih menjalin keakraban satu sama lain. Dan saya juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara siang hari ini tentang penyuluhan yang bertemakan pahami psikologis tantrum pada anak usia toddler. Sebelum kita mulai ke acara inti, saya mau bertanya dulu nih sama Ayah Bunda. Ayah sama Bunda yang hadir di sini, kalau saya boleh tahu usia anaknya berapa? Kalau anak saya 3 tahun, Mbak. 3 tahun ya, berarti sesuai dengan usia toddler ya di sini ya Ayah Bunda. Baik, kalau begitu kita langsung saja masuk ke acara intinya, yaitu tentang tema yang saya angkat adalah pahami psikologi tantrum pada anak usia toddler. Kenapa saya angkat tema ini? Karena mungkin pasti sudah jelas sangat dialami oleh ayah dan bunda usia muda saat ini ya. Baik, kalau gitu kita perkenalan terlebih dahulu ya tentang pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah berasal dari kata tumbuh yang berarti proses bertambahnya ukuran berbagai fisik seorang anak yang disebabkan karena peningkatan ukuran sel organ yang terkait. Nah, menurut Su Jiningsi dalam buku Tumbuh Kembang Anak tahun 2014, yaitu tentang pertumbuhan atau grow, adalah perubahan yang bersifat kualitatif, bertambahnya jumlah, ukuran pada tingkat sel, organ, maupun juga individu. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang perkembangan. Di sini Ayah Bunda juga bisa lihat di slide-nya, perkembangan adalah suatu proses pematangan secara majemuk atau komprehensif yang berkaitan dengan aspek perubahan atau diferensiasi bentuk atau fungsi termasuk aspek sosial dan emosionalnya. Nah, biasanya pada perkembangan ini adalah termasuk ke dalam kognitif, bahasa, motorik, emosi, dan perkembangan perilaku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya serta bersifat progresif, terarah, dan juga terpadu. Begitu Ayah Bunda. Oke, di sini sesuai dengan tema kita akan membahas tentang tantrum. Sebelumnya saya mau tanya lagi nih, apa sih yang Ayah Bunda tahu tentang tantrum? Saya izin jawab. Iya, boleh. Mbak, menurut saya tantrum tuh ketika misal anak saya tuh marah-marah gitu, emosinya tuh nggak terkontrol gitu. Iya, betul sekali. Dengan Ibu Bunda siapa namanya? Bunda Nurul. Bunda Nurul. Baik, terima kasih Bunda Nurul atas penjelasannya. Betul sekali, tantrum itu tentang mengenai emosi anak yang meledak-ledak. Jadi di sini saya jelaskan kembali, tantrum atau temper tantrum adalah suatu letupan kemarahan. Betul ya Bunda Nurul? Kemarahan anak yang sering terjadi dalam kurun usia 2-4 tahun. Nah, tadi Bunda Nurul usia anaknya 3 tahun ya. Berarti masih masuk ke dalam usia toddler yang memang mengalami masa tantrum itu sering terjadi. Nah, ini biasanya anak akan menunjukkan kemandirian dan juga sikap negatifnya ya Bunda. Nah, perilaku ini seperti mengamuk, menangis, menjerit, melempar barang, membuat tubuh menjadi kaku yang seperti sulit digerakkan, dia mengkakukan badannya, menahan nafas, serta berguling-guling. Sampai ke seperti itu ya Bunda biasanya kalau anak tantrum. Nah, perilaku tantrum pada usia toddler ini ada apa aja sih? Kira-kira anak-anak dari Ayah Bunda ini masuk ke dalam usia berapa pada tahapan tantrum ini? Nah, di sini kita akan membahas usia toddler sesuai dengan tema. Di sini ada menangis, menggigit, memukul, menendang, menjerit ya, kita juga sering sekali ya melihat
Anak tantrum itu sering sekali menjerit, terus juga memekik-mekik, melengkungkan punggung seperti seorang anak yang seperti sangat depresi sekali ya biasanya. Melempar badan ke lantai, memukul-mukul tangan, menahan nafas, membentur-benturkan kepala, serta melempar-lempar barang. Seperti itu perilaku pada anak usia toddler ketika tantrum. Betul gak nih ayah bunda? Sering dialami gak sih? Sering lihat gak sih anaknya seperti yang sudah saya jelaskan di sini? Betul, relate banget mbak. Relate banget ya bunda ya. Menjerit ya. Iya, wah itu memang sudah ciri khas sebagai anak tantrum itu bunda ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang fenomena dari anak tantrum. Nah biasanya fenomena dari anak tantrum ini adalah dengan cara mengekspresikan kemarahannya itu dengan cara berbaring di lantai, menendang, berteriak seperti tadi sudah jelaskan, terus juga terkadang juga menahan nafas mereka. Nah biasanya anak tantrum ini terjadi seperti ini ketika dia mendengar kata tidak, seperti dia sering dilarang ketika dia mendengarkan kata yang dilarang oleh orang tuanya atau orang dewasa seperti itu, karena dia tidak dapat mendapatkan apa yang dia inginkan seperti itu ya bunda. Nah penyebab dari tantrum ini seperti apa sih? Di sini yang pertama adalah karena anak terlalu lelah bunda ayah. Karena aktivitas yang padat, yang sedikit waktu bermain itu akan membuat anak cepat marah dan emosi. Jadi kadang tuh ya kan, apalagi anak zaman now tuh untuk papa-papa muda dan mama muda ini sering sekali pasti ingin menunjukkan anaknya yang terbaik, memfasilitasi anaknya yang terbaik, sehingga kadang ada orang tua yang tidak memikirkan anaknya gitu ya. Dari pagi anaknya sekolah, nanti siang pulang sekolah lanjut les matematika, les bahasa Inggris, nanti pulang sekolah dilanjut lagi dengan mengaji, sampai dia tidak memiliki waktu untuk bermain gitu. Jadi terkadang kelelahannya ini akan menyebabkan anak menjadi tantrum. Lalu dengan frustasi, yang kedua penyebabnya adalah frustasi. Nah rasa frustasi ini terlihat jelas ketika anak sedang belajar menghadapi rasa kecewa saat apa yang dihendaki tidak dapat terpenuhi. Jadi dia merasa frustasi ketika misalkan mainan yang dia inginkan tidak terpenuhi seperti itu, atau dia juga merasa lelah juga bisa. Lalu yang ketiga adalah permintaan yang tidak dikabulkan. Nah, terhalangnya keinginan anak dalam mendapatkan sesuatu ini juga mampu membuat anak menjadi tantrum, suatu penyebab anak menjadi tantrum. Ya maaf ya. Lalu selanjutnya adanya model. Nah, pola asuh orang tua ini juga dapat menyebabkan tantrum pada anak, yaitu terlalu memanjakan dan dimanjakan dan juga mendapatkan penolakan atas keinginannya. Jadi orang tua itu kan adalah sebutannya adalah guru pertama ya untuk anaknya. Jadi apa yang kita lakukan kepada anak, misalkan kita yang terlalu memanjakan anak, terus ketika kita melarang anak, karena anak sudah terbiasa dimanjakan, dia juga bisa menyebabkan tantrum karena kita adalah modelnya gitu. Sebenarnya kita adalah bisa jadi kita adalah penyebab utamanya ya, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah tuntutan yang terlalu tinggi. Sama seperti tadi aktivitas, karena tuntutan yang terlalu tinggi, misalkan orang tuanya menginginkan anaknya pokoknya misalkan bunda mau kamu nanti jadi penerus bunda, jadi atlet, terus anaknya harus jadi atlet. Jadi dari kecil udah ikut eskul ini, udah ikut kegiatan atlet ini, sampai anak ini menjadi tidak mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Jadi dia bisa saja tantrum seperti itu ya bunda. Lalu adalah faktor kondisional. Nah, ketika anak berada di situasi yang sangat tidak menyenangkan yang dialami oleh anak, misalnya dia kesal dengan teman yang sering mengeledek dia, atau dia mendapatkan tekanan di luar sekolah, di luar rumah seperti itu, atau bisa jadi juga karena faktor kondisionalnya adalah orang tua yang memaksa dia untuk melakukan sesuatu. Misalkan ketika anaknya sedang bermain, kadang kan ada ya ayah bunda yang menyuruh anaknya, meminta anaknya untuk menuruti kemauan dari orang tuanya. Misalkan, kak tolong ambilin bunda minum, atau kak boleh tolong ke warung dulu nggak? Padahal anaknya lagi bermain, tapi nanti dulu bunda, enggak sekarang aja. Kadang kan ada ya bunda sama ayah yang seperti itu. Nah itu juga bisa menyebabkan anak tantrum. Hati-hati ya bunda. Terus juga adanya keterbelakangan mental.
anak yang mengalami keterbelakangan mental, misalnya anak dengan gangguan bicara, pada saat kesulitan mengungkapkan keinginannya. Misalkan kadang kan anak yang berkebutuhan khusus seperti itu ya kan sulit untuk mengekspresikan apa yang dia mau. Jadi kadang kita juga sebagai orang tua atau orang dewasa yang mendengarkan dia anak ini tuh sebenarnya berbicara apa sih? Padahal dia tuh sangat menginginkan sesuatu yang dia inginkan tapi tidak dapat tersampaikan hingga akhirnya karena aduh orang tua aku tuh nggak ngerti gitu, jadi akhirnya dia tantrum, dia marah, mengekspresikan kemauannya dengan cara tantrum. Seperti itu untuk penyebab dari tantrum ya Bunda. Kemudian selanjutnya adalah pencegahan anak tantrum. Yang pertama adalah orang tua harus menjadi model yang positif. Tadi sudah saya jelaskan, orang tua adalah guru pertama, jadi sudah pasti kalau kitanya pembawaannya positif, anak juga pasti akan positif pemikirannya. Lalu pastikan yang kedua adalah pastikan anak tidak terlalu lelah, cukup tidur dan makan pada waktunya. Karena ketika anak lelah, kurang tidur dan juga makan yang kurang, itu juga akan menyebabkan tantrum ayah bunda. Kadang tuh kayak, ih aku lapar, dengan cara mengekspresikannya juga marah, sama seperti kita orang dewasa. Kalau kita lapar pasti moodnya juga nggak jelas seperti itu ya bunda. Lalu yang ketiga, jangan terlampau ketat memberi batasan dan larangan. Tegas boleh, namun jangan terlalu memporsir keinginan anak sampai anak tersebut tidak dapat mengekspresikan keinginannya. Lalu yang keempat adalah membiasakan anak menarik nafas dalam-dalam setiap kali ia mengalami kesulitan dalam menguasai perasaannya. Jadi kita ajarkan teknik relaksasi seperti yang kita juga sering lakukan. Kadang ketika kita emosi pasti kan kita kayak menarik nafas, buang seperti itu. Nah, kita juga bisa mengajarkan kepada anak ketika dia sedang tantrum. Jadi misalkan anak tantrum, kita ajarkan coba adik tarik nafas, buang, baru ngomong sama bunda maunya apa, seperti itu. Lalu mendorong anak untuk tidak mengeluarkan rasa tidak senangnya sesuka hati. Kadang kita juga harus mengajarkan misalkan iya adik boleh gak suka sama mainan ini, tapi bukan berarti misalkan ya bunda ini contohnya harus merengek seperti itu, gak boleh, karena kan ini pemberian, misalkan pemberian dari orang lain kan tidak enak jika didengar oleh orang yang memberikan, seperti itu. Kita ajarkan kapan sih dia boleh marah, kapan dia harus protes, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sih cara mengatasi anak tantrum? Mungkin ini yang ditunggu-tunggu ya sama ayah bunda. Bagaimana sih cara mengatasinya? Yang pertama adalah hadapi dengan tenang. Kembali lagi seperti tadi di slide sebelumnya, dengan cara kita tenang, positive vibes gitu ya. Kita juga pasti lebih menghadapi anak juga lebih enak. Anak pun juga lebih enak menghadapi kita gitu. Tidak dengan cara marah-marah, tidak cara membentak dan lain sebagainya, apalagi bermain fisik ya, bermain tangan. Lalu ada abaikan amukan anak. Nah, maksud dari abaikan amukan anak ini adalah kita bisa saja, kita boleh banget bersikap cuek sama anak, tidak memperdulikan kemarahannya. Misalkan, jadi misalkan anak ini sedang mengamuk nih di mall, kita lagi ajak ke mall jalan-jalan, terus anak mau main ke Fun World misalkan, terus anaknya ngamuk tapi kitanya ternyata mau kemana dulu, mau makan dulu mestinya gitu. Anak ngamuk dan lain sebagainya, kita diamin saja dulu, kita diamin aja sampai anak tuh benar-benar lelah dengan dirinya sendiri. Kayak nanti juga dia akan sadar sendiri, ini aku kenapa sih, aku malu juga dilihatin sama orang. Nanti kalau dia udah diam, dia udah mulai tenang, baru kita ajak bicara. Jadi ada baiknya kita diamkan dulu, karena semakin ketika dia memberontak juga, ketika kita ajak bicara, dia juga tidak akan mendengar kita gitu ya bunda. Jadi boleh banget ketika kita mengabaikan amukan anak, tapi untuk di tahapan awal, jangan kita diamin terus gitu, jangan ya. Lalu ulangi perintah. Nah, pada anak tantrum ini biasanya anak seringkali mengabaikan perintah orang tuanya. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa harus mengulangi perkataan kita, misalkan karena kan ketika anak tantrum itu pasti sangat tidak mendengarkan orang tuanya. Jadi kita harus mendengarkan, harus mengulangi perkataan yang kita ucapkan. Selanjutnya adalah gunakan sistem time out. Nah, pada orang tua tidak harus serta-merta menuruti atau lebih ekstrim
ekstrim langsung menolak. Misalkan anak bilang, ayah aku mau mainan Toy Story, tapi aku juga mau mainan mobil-mobilan. Nah, misalkan dia memiliki banyak pilihan yang ingin dipenuhi gitu. Nah, kita sebagai orang tua boleh menolak, tapi tidak langsung menolak, enggak boleh. Jadi ada fasenya kita memberikan satu mainan itu, tapi juga kita memberikan jeda. Jadi kayak, iya nanti ya, mungkin 2 hari atau besok nanti ayah beliin, atau kita berikan jeda. Jangan sampai nanti anak ini kayak ditanam di kepalanya, ditanam di pikirannya kayak dia tuh aku harus menuhin ayah, aku harus menuhin semua kemauan aku kayak gitu. Jangan ya. Jadi kita harus terbiasa untuk memberikan sistem time out ini. Lalu dengan cara pegang atau peluk erat. Pasti ayah sama bunda mengerti lah ya maksud dari pegang peluk erat ini. Karena kita sebagai orang dewasa aja, ketika kita sedang lelah, dengan cara dipeluk, dengan cara dielus seperti itu sangat membuat diri kita semakin tenang. Nah, sama halnya dengan anak kecil, dengan anak kita, apalagi kita sebagai orang tuanya, itu sangat efektif sekali untuk meredakan emosi anak. Apalagi terhadap anak tantrum, ini sangat berpengaruh untuk sistem pegang peluk erat ini. Lalu yang selanjutnya adalah lebih mendekatkan diri pada anak dengan cara bicara dari hati ke hati. Ini jelas sekali ya bunda, apalagi kita sebagai orang tua harus sekali yang namanya berbicara dari hati ke hati. Karena dengan cara seperti itu anak bisa mengekspresikan kemauannya dengan leluasa. Kita juga bisa mengetahui isi hati anak seperti apa tanpa dia harus mengekspresikan dengan cara marah dan tantrum seperti itu. Nah, selanjutnya adalah perkuat dengan hadiah. Nah, di sini maksudnya boleh sekali kita memberikan anak kita hadiah, tapi harus jelas ayah bunda. Misalkan ketika anak tantrum, kita boleh memberikan hadiah, tapi jangan terlalu sering karena nanti anak ini akan seperti yang tadi saya bilang ya, dia akan tertanam kepada dirinya dengan cara aku tantrum, dengan cara aku marah, pasti orang tua aku akan belikan aku hadiah gitu. Jadi jangan seperti itu. Boleh memberikan hadiah tapi jangan terlalu sering. Harus ada artinya, ada maknanya dan tujuannya gitu. Selanjutnya adalah ajarkan anak berbicara dengan dirinya sendiri atau self talk. Ini sangat penting sekali ya bunda, karena dengan cara self talk anak berbicara dengan dirinya sendiri, dia akan memahami, dapat paham tentang dirinya juga gitu. Keinginannya seperti apa, boleh dipenuhi atau tidak, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah lupakan anak pernah mengamuk. Kadang tuh kan ada orang tua yang mengingat-ingat jika anaknya itu tantrum. Kadang ada orang tua yang menceritakan kejelekan anaknya kepada orang lain gitu ya. Nah, ini jangan sering diingat-ingat karena nanti anak juga akan merasakan kayak kenapa sih orang tua aku kayak gitu. Jadi jangan diingat-ingat lah. Kita langsung ya selagi anaknya sudah membaik, alangkah baiknya juga kita lupakan, tidak perlu diingat-ingat seperti itu. Nah, alhamdulillah sudah terselesaikan semua materinya. Mungkin dari ayah bunda ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang sudah disampaikan? Saya izin bertanya ya. Iya, boleh. Tadi kan saya dengar juga salah satu penyebabnya itu pola asuh. Iya. Nah, kadang kan saya udah nggak manjain anak saya nih ya mbak, Iya, kayak betul. saya udah tegas, tapi ternyata ayahnya tuh manjain mbak, jadi kayak nggak match gitu parenting saya dengan suami saya. Nah, itu cara mengatasinya gimana ya mbak? Nah, kalau seperti itu kembali lagi ke parenting orang tuanya, dibicarakan bagaimana sih komunikasi dari orang tuanya dulu yang yang diperbaiki dulu. Harus dikompromin dulu nih sama antara ayah dan bunda. Bagaimana sih parenting yang baik untuk anak seperti itu. Harus disepakati dan disetujui supaya tidak ada perbedaan parenting antara ayah dan bunda. Karena kan pasti anaknya juga bingung ya. Nanti anaknya, oh bunda aku orangnya terlalu mengekang, ayah aku aja deh yang ini. Nah, nanti dia malah jadi nggak dekat sama bundanya kayak gitu. Jadi dari ayah dan bundanya sendiri harus lebih disepakati, dikomunikasikan kembali bagaimana sih parenting yang ingin diterapkan kepada anaknya seperti itu. Apakah sudah menjawab bunda Nurul? Iya, alhamdulillah kalau begitu. Apakah ada yang ditanyakan lagi mungkin? Sudah ya. Baik, kalau begitu kita cukupkan, kita sudahi acara pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada ayah dan bunda. Semoga
tema yang saya angkat, acara penyuluhan yang kita laksanakan pada siang hari ini bermanfaat dan bisa menjadi bertambah ilmu untuk kita juga sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, bisa diterapkan di rumah kepada anaknya supaya lebih siap lagi menjadi orang tua, lebih siap juga mengatasi anak yang tantrum gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Kesalahan datangnya dari diri saya sendiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi video yang udah aku lakuin sama teman aku. Semoga videonya bermanfaat, bisa diterapin di rumah. Siapa tahu di sini yang nonton ada ayah bunda atau calon ayah bunda, bisa banget diterapin untuk menghadapi situasi anak yang tantrum pada usia toddler. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.